Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan jadi 80. Udah lama nih ya, 9 tahun tak ketemu. Baik sahabat, kali ini saya akan menjawab kalian ya tentang pertanyaan sobat-sobat di kolom komentar. Oke, yuk simak dulu. Saya pakai kacamata dulu ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari sobat kita. Ini sudah lama sih pertanyaannya, baru ketemu. Ya Pak, saya lihat ada heater di akuariumnya, apakah itu wajib ada? Oke, karena ada yang bilang heater hanya untuk ikan yang lagi sakit. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Sahabat-sahabatku semua, untuk penggunaan water heater ya sahabat ya, apakah hanya digunakan ketika ikan sakit saja? Jawabannya, ketika ikan sakit rasanya wajib digunakan water heater ya. Nah, tapi ikan tidak sakit bagaimana? Nah, kan ada namanya pencegahan, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Kalau ikan kita sudah sakit, kita taruh water heater, itu namanya mengobati. Tapi kalau ikan masih sehat, kita taruh water heater, itu namanya mencegah, ya kan? Ya, jadi sahabat, selama ini pengalaman saya, ada kontennya juga nih yang kemarin ikan saya satu akuarium ikan mas koki mati semua. Nah itu salah satunya saya terlambat menggunakan water heater. Ya, ini bahkan saya beli lagi nih, ya. Mantap nih ya. Dikirim kotak kosong, nggak ada isinya nih. Nih. Tuh ada isinya tuh. Nah ya, nih ini yang stainless nih ya, yang stainless tuh, yang stainless. Nah penggunaan water ini sobat ya, fungsinya itu menaikkan suhu air. Jadi ketika suhu air dingin, suhu air rendah, itu biasanya jamur bakteri itu suka sekali dengan yang dingin-dingin ya. Makanya mudah terserang ikan kita dengan penyakit. Seperti katakanlah white spot, itu biasanya dia di suhu 20-an lah ya, di 23, 22 tuh ya. Itu paling doyan dia. Suhu yang dingin-dingin. Kadang-kadang 25 pun masih tembus dia. Makanya kalau saya lagi sekarang ini ya, saya menyarankan kepada sobat-sobat semua untuk menggunakan water heater itu disetting di angka 32 derajat. Tapi sekarang saya sudah berbalik arah. Waduh, berbalik arah. Ya, untuk yang settingan di akuarium 100 x 40 x 40 ini saya tidak lagi menyeting di angka 32 derajat sob ya. Saya menyetingnya di angka 34 derajat dengan perhitungan nih. Dengan analisis seperti ini. Kalau misalnya seperti yang di sebelah sana ya, akuarium ikan mas koki ya, saya setting di 34 derajat. Dia tidak pernah mati-mati lampu indikatornya. Hidup terus ya. Karena dia tidak nyampe sih 34 derajat. Dia paling-paling nyampe kemungkinan 30 derajat. 32 derajat lah dia nyampenya. Saya tidak sampai 34 derajat. Ya. Sehingga ya otomatisnya nggak mati-mati ya. Nah, lampu otomatisnya, lampu indikatornya nggak mati-mati karena dia nggak nyampe sih sampai ke 34, tapi settingannya 34 derajat dengan perhitungan bahwa 34 derajat itu ya paling-paling mentok di angka 30 derajat lah dia menghangatkan air, karena dia dengan volume air seperti itu susah baginya, terlalu berat dia untuk sampai ke 34 derajat ya sob ya. Nah tapi kalau misalnya kita pakai yang 100 watt, nah itu ya cepat juga dinyampainya. Tapi kalau misalnya misalnya ini ya, nah, water heater ini kita taruh di wadah yang katakanlah seperti inilah misalnya ya, nah, yang 60 kali 40 cepat sekali dia kalau kita setting 34 derajat, karena volume airnya masih mencapai dia untuk mengejar suhu seperti itu. Tapi kalau yang sudah 100 ini ya agak susah dia ya. Jadi mentok-mentok airnya tetap hangat di 32 derajat sob ya. Nah makanya
ikan yang di sana itu alhamdulillah sekarang semenjak pengalaman saya kemarin, ikan mas koki saya mati satu akuarium, sekarang tidak pernah saya terlepas dari water heater untuk akuarium yang ikan mas koki sana ya. Jadi non-stop hidup terus dia di settingan 34 derajat dan alhamdulillah ikannya segar-segar sekarang. Nah sebetulnya kalau mengikuti literatur yang saya baca sih, koki itu di suhu yang rendah ya. Tapi kalau di akuarium ini sangat riskan sekali kita, sangat rentan sekali kita akan mendapatkan penyakit jamur ya, terutama white spot itu. Karena akuarium ini kan sirkulasi airnya hanya itu aja ya, hanya segitu saja. Dan hanya di itu saja. Sehingga serangan bakteri penyakit nanti karena airnya tidak mengalir ya, sangat cepat. Nah, dia mengintai di suhu-suhu yang rendah ya. Nah sekarang alhamdulillah ini sudah berapa lama ini saya memelihara ikan mas koki yang baru ini ya. Itu tidak pernah lepas itu water heaternya. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat terus ya. Kemudian juga itu pencegahan ya sob ya. Nah kalau ikan yang sakit seperti ikan lohan kemarin kan ada juga kontennya itu. Saya pakai water heater juga. Alhamdulillah ikannya cepat sehatnya. Ya. Jadi ya tergantung kepada kita lah ya. Bagaimana kita untuk pencegahan ya, bagaimana kita melakukan untuk pencegahan atau kita hanya menunggu ikan sakit ya. Nah, saya sudah kapok karena ikan sakit itu dipengaruhi oleh suhu air yang rendah, sehingga perlu bagi saya sebelum ikan sakit itu saya cegah dulu jangan sampai sakit. Nah kalaupun sakit misalnya ya sudah takdir lah itu. Tapi kalau selama ini saya lihat ya di ikan mas koki saya dengan water heater non-stop, alhamdulillah ikannya sehat-sehat ya. Karena saya sudah mengalami ya ikan yang di suhu rendah akhirnya dihantam dari white spot ya. Oke sobat, itu ya yang bisa saya share, mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama yang bertanya apakah water itu digunakan hanya untuk ikan sakit. Jawaban saya tidak. Ikan sehat pun untuk mencegah dia sakit perlu water heater. Jawabannya water heater perlu digunakan untuk mencegah ikan sakit, atau water heater perlu digunakan sebelum ikan kita sakit. Oke? Baik sobat, demikian yang bisa saya share. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya Eri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.